Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai manajemen perpajakan. Kali ini kita membahas masalah royalti. Terkait dengan manajemen perpajakan atas royalti, adapun materi atau agenda pokok pembahasan kita pada kali ini, pertama Bapak akan membahas masalah definisi royalti, kemudian jenis-jenis royalti, perlakuan PPh atas royalti, permasalahan pajak terkait dengan royalti, dan yang terakhir tentunya ketentuan terkait dengan manajemen pajak. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Tentu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan royalti. Ada beberapa referensi rujukan di dalam memahami pengertian batasan mengenai royalti. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, royalti merupakan suatu jumlah yang dibayar atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun yang dilakukan secara berkala maupun tidak sebagai imbalan terhadap beberapa hal tertentu. Nah, ini bisa dilihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Referensi yang kedua, kita bisa lihat di Peraturan Menteri Keuangan, royalti adalah biaya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang mengandung hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Ini bisa kita lihat di Peraturan Menteri Keuangan nomor 201 tahun 2020. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat juga di PSAK 23. Royalti adalah pembebanan untuk penggunaan aset jangka panjang milik entitas seperti paten dan hak cipta. Royalti diakui atas dasar accrual sesuai dengan substansi perjanjian yang relevan. Yang berikutnya tentu adalah kita ambil referensi dari buku saya, John Hutagao, di P3B. Royalti diartikan sebagai payments, whether periodical or not, and in whatever from or nomenclature to the extent to which they are made as consideration for A, the use of the right or the right to use any copyright, patent, design, or model, plan, secret, formula, or process, trademark, or other like properly or right, or B, the use of or the right to use any industrial, commercial, or scientific equipment, or C, the supply of scientific, technical, industrial, or commercial knowledge or information, or D, the use of or the right to use first motion picture films or second films or video for use in connection with the television, or three, tapes for the use in the connection with radio broadcasting. Apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, maka royalti adalah pembayaran, baik berkala maupun tidak, dan dalam bentuk apapun atau nomenklaturnya sepanjang pembayaran tersebut dilakukan sebagai imbalan untuk penggunaan atau hak untuk menggunakan setiap hak cipta, paten, desain, atau model, rencana, formula, proses rahasia, merek dagang, atau sejenisnya
dengan baik atau benar, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan peralatan industri komersial atau ilmiah apapun, atau penyediaan pengetahuan atau informasi ilmiah, teknis, industri, atau komersial, atau penggunaan atau hak untuk menggunakan film atau video untuk digunakan sehubungan dengan televisi, atau kaset untuk digunakan sehubungan dengan penyiaran radio. Itu adalah pengertian dari royalti. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Kita akan membahas jenis-jenis royalti. Paling tidak adik-adik mahasiswa pajak sudah mengenal ya jenis-jenis royalti. Yang sangat umum tentunya adalah copyright ya. Copyright atau hak cipta. Kemudian franchise ya. Seperti adik-adik kalau makan di Kentucky Fried Chicken ya, atau makan Burger King, itu adalah contoh-contoh franchise ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah paten, dan juga ada konsesi pertambangan seperti batu bara. Nah, bagian pemerintah itu disebut sebagai royalti ya, dan lain-lain. Kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya kita akan bicara mengenai perlakuan PPh atas royalti. Jadi royalti itu kalau diterima oleh subjek pajak dalam negeri, kalau dia itu badan, maka atas royalti yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri akan dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto. Jadi dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah bruto. Namun bila yang menerimanya adalah orang pribadi, wajib pajak dalam negeri orang pribadi, maka tarifnya sama 15%, cuma dasar pengenaan pajaknya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Berapa besarannya? Adalah 40% dari jumlah bruto royalti. Namun apabila royalti yang menerimanya adalah subjek pajak luar negeri, maka tarifnya adalah PPh pasal 26 besarannya 20% dari jumlah bruto. Namun apabila penerima royalti itu berasal dari negara mitra perjanjian P3B atau tax treaty, maka besaran tarifnya ditentukan berdasarkan P3B atau tax treaty Indonesia dengan negara mitra perjanjian. Nah, di slide berikutnya, kita ke slide berikutnya, Bapak akan tampilkan tarif-tarif untuk royalti yang diatur dalam P3B Indonesia dengan negara mitra perjanjian. Kita memiliki kurang lebih 71 negara mitra perjanjian. Ya, nah ini diantaranya yang Bapak tayangkan di slide ini hanya beberapa ya. Contohnya misalnya Yordania, ini yang baru saja kita kalahkan dalam Piala Asia. Ya, di sini untuk royalti tarifnya 10%. Yordania. Jadi kalau kita membayarkan royalti kepada wajib pajak atau penduduk dari negara Yordania, maka PP pasal 26-nya adalah 10%, bukan 20%. Yang berikutnya Qatar. Nah, di Piala Asia kemarin 2023, kita kalah ya 2-0 dari Qatar. Nah, royaltinya berapa persen di sini? Pasal 26-nya hanya 5%. Ya, padahal di undang-undang PPh kita royaltinya harusnya dipotong 20%. Tapi karena ada P3B Indonesia dengan Qatar, maka kita hanya dapat memajakinya 5%. Ya. Contoh lainnya adalah Uni Emirat Arab misalnya, itu pun 5%. Ya. Thailand, ini wasitnya nih Thailand kemarin yang mimpin wasit dengan Uzbekistan ya, di mana kita kalah kemarin ya 2-0 juga dengan Uzbek ya di Piala Asia U23. Nah, Thailand itu PP pasal 26-nya untuk royalti apabila yang menerima itu adalah wajib pajak Thailand atau penduduk Thailand atau resident taxpayer Thailand, maka tarifnya PP pasal 26 adalah
10%. Nah, ini sebagai informasi adik-adik mahasiswa pajak, ini bersifat resiprokal. Jadi kalau ada wajib pajak Indonesia menerima royalti dari Thailand, itu pun akan dipotong 10%. Ya, 10%. Ya. Namun untuk bisa menikmati tarif yang lebih murah sesuai dengan P3B, maka wajib pajak tersebut harus bisa menunjukkan kepada otoritas pajak, katakan Direktorat Jenderal Pajak, ya, mengenai status residence dari yang bersangkutan. Ya, dia harus memiliki Certificate of Residence (COR), ya, yang diterbitkan oleh kantor pajak di mana dia terdaftar sebagai wajib pajak. Misalnya dia wajib pajak Indonesia, maka COR-nya, Certificate of Residence-nya, dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, ini mengenai tarif P3B. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita membahas selanjutnya mengenai kewajiban pemotongan dan penyetoran PPh atas royalti. Nah, di sini kewajiban formalnya pertama, ya, dia harus menyetor PPh atas royalti ya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak royalti diterima atau diperoleh. Jadi contoh misalnya royalti itu dia terima di bulan, katakan ini bulan Mei, maka paling lambat harus disetorkan pada tanggal 10 bulan Juni, ya, bulan berikutnya. Bagaimana dengan pelaporannya? Pelaporannya pun demikian, ya. Pelaporannya paling lambat adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau misalnya untuk masa katakanlah masanya dari masa Mei, maka paling lambat dia harus melaporkan SPT masa pasal 23-nya itu 20 hari setelah bulan Mei, yaitu tanggal 20 bulan Juni, bulan berikutnya. Itu kurang lebih mengenai kewajiban formal terkait dengan pemotongan dan penyetoran PPh atas royalti. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita akan membahas masalah permasalahan di bidang perpajakan terkait dengan royalti. Ya, seperti biasanya kemarin kita telah menjelaskan masalah dividen misalnya. Nah, sekarang royalti pun sama. Permasalahan itu adalah permasalahan formal dan material. Kalau formal itu lebih kepada keterlambatan ya di dalam penyetoran. Harusnya sudah disetorkan ya paling lambat tanggal 10 gitu ya bulan berikutnya, tetapi telat setor. Ya ini timbul masalah. Masalahnya apa? Masalahnya tentunya berkaitan dengan sanksi bunga ya karena terlambat menyetor ya. Atau yang berikutnya terlambat melaporkan. Itu juga kena sanksi denda ya. Jadi ini adalah permasalahan-permasalahan sering timbul di dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ya terkait dengan royalti. Kemudian juga permasalahan material. Materialnya itu permasalahannya adalah bagaimana kita mengakui royalti ini. Terkadang royalti itu dianggap sebagai bisnis profit. Ya. Ya, royalti yang kita terima dari luar negeri itu atau yang kita bayarkan ke luar negeri itu kita perlakukan sebagai bisnis profit sehingga tidak ada kewajiban pemotongan, padahal itu adalah royalti, passive income. Seharusnya timbul kewajiban pemotongan. Jadi interpretasi terhadap transaksi, apakah transaksi pembayaran maupun penerimaan sehubungan dengan pemanfaatan atau penggunaan copyright itu sering menimbulkan multitafsir yang mengakibatkan permasalahan dari aspek materialnya. Seharusnya itu royalti, tapi kita treat sebagai business profit, sehingga tidak ada kewajiban pemotongan atas transaksi pembayaran lintas jurisdiksi atau cross border. Ya, nah inilah sering timbul permasalahan di aspek materialnya. Yang kedua, aspek material yang sering muncul adalah mengenai menentukan besaran royalti.
ya terutama berapa porsi royalti, berapa porsi jasa. Ini terkadang porsinya nggak pas pembagiannya. Ya misalnya knowledge, know-how, ya know-how misalnya know-how, ya berapa besaran know-how-nya atau royaltinya dan berapa besaran servisnya jasanya. Nah ini terkadang digabungkan seluruhnya menjadi jasa atau digabungkan seluruhnya menjadi know-how sehingga timbul permasalahan aspek materialnya. Baik, kita lanjutkan ke bagian yang terakhir, tentunya adalah yang Bapak selalu ingatkan kepada kita semua, kepada adik-adik mahasiswa, ketika kita mengelola manajemen pajak di suatu korporasi, maka yang harus diperhatikan bukan hanya undang-undang pajak dan aturan pelaksanaannya, tetapi juga kita harus memperhatikan regulasi-regulasi yang terkait. Ya, kalau misalnya kita bicara royalti, tentu kita harus perhatikan undang-undang HAKI yang berlaku sekarang. Demikian juga undang-undang pajak perseroan terbatas, undang-undang perseroan terbatas, ya, kemudian undang-undang ketentuan mengenai PPATK, pencucian uang, apalagi kalau ini transaksi cross border dan sebagainya, dan juga undang-undang pasar modal kalau ini terkait dengan perusahaan TBK atau terbuka, dan juga tentunya adalah PSAK, ya, ini kaitannya dengan standar akuntansi keuangan. Dan yang juga perlu diperhatikan adalah aspek good governance, ya. Jadi karena kita bicara mengenai pengelolaan pajak, maka aspek good governance harus diperhatikan. Masalah transparansi, responsibility, independensi, ya, accountability, dan ada 5 aspek yang harus kita perhatikan ketika kita bicara mengenai good governance. Jadi kalau kita bicara mengenai manajemen pajak, maka kita tidak hanya fokus kepada aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan, tetapi juga ketentuan atau aturan yang terkait dengan bisnis proses kita. Mungkin demikian adik-adik mahasiswa materi pada hari ini yang terkait dengan manajemen perpajakan atas royalti. Adik-adik sekalian, sebelum Bapak mengakhiri perkuliahan kita pada hari ini, Bapak sekali lagi mengingatkan kalian untuk mengunjungi ya YouTube channel Bapak, Prof. John Hutagal, untuk mendapatkan materi ini dan juga untuk mendapatkan materi-materi perpajakan yang kalian butuhkan ya untuk memahami lebih lanjut mengenai perpajakan. Demikian atas perhatian adik-adik mahasiswa pajak, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.